Apa yang dilaporkan? Ya, hari ini ICW bersama tim advokasi untuk demokrasi melakukan laporan terkait dengan upaya doxing yang dialami oleh peneliti ICW beberapa tanggal 3 Januari kemarin gitu ya. Tentu teman-teman masyarakat sudah tahu bahwa kala itu peneliti ICW Saudara Diki Anandia mengalami upaya doxing yang mana informasi data pribadinya itu disebar oleh salah satu akun di kanal media sosial. Hal tersebut menurut kami, satu, dia melanggar ketentuan undang-undang perlindungan data pribadi dan juga administrasi kependudukan, dan yang kedua, ini kami menilai juga bagian dari upaya mengaburkan pesan atau kritik yang hendak disampaikan oleh ICW dan juga masyarakat sipil lain, karena apa yang disampaikan oleh kawan kami, oleh ICW berkaitan dengan masuknya nama mantan Presiden Jokowi dalam posisi RP. Itu yang kemudian kami sampaikan ke publik lewat beberapa siaran pers dan juga media, dan bersambut dengan upaya doxing seperti itu. Nah, dari ICW sendiri menduga motifnya itu terkait dengan posisi RP itu. Ya, bagaimanapun ini naif kalau kita tidak bilang tidak ada kaitan dengan komentar ITW, statement ICW terkait dengan nominasi Joko Widodo sebagai salah satu presiden terkorup gitu ya, berdasarkan posisi RP itu. Tapi rentang waktunya dari saat posisi RP sendiri dipublikasi sama adanya doxing itu berapa lama, Mas? Doxing itu terjadi di tanggal 3 gitu ya. Saya agak lupa pastinya posisi RP merilis data dan nominasi tersebut kapan. Tapi segera setelah adanya statement dari pihak ICW gitu ya, oleh salah satu penelitinya, itu langsung ada dalam tanda petik tindakan balasan gitu ya, berupa penyebaran atau pengungkapan data pribadi. Berarti di hari ini juga? Tidak, itu statement itu ada di tanggal 1 dan tanggal 2, kemudian penyebaran itu ada di tanggal 3 Januari. Yang dibawa saat ini apa? Ya, ada beberapa hal gitu yang kita bawa sebagai bukti gitu ya, untuk menguatkan argumentasi atau laporan kami gitu. Yang pertama, beberapa tangkapan layar terkait dengan penyebaran data tersebut ya, melalui konten Instagram dengan salah satu akun, mana sejak tanggal 3 malam akun tersebut sudah tidak lagi memuat konten itu, karena sudah ada upaya juga dari kami untuk mendorong agar platform yang bersangkutan, dalam hal ini Instagram, untuk segera menghapus konten tersebut. Jadi ada beberapa screenshot tangkapan layar, serta ada beberapa hal yang kami nilai juga sebagai dampak, yaitu ancaman atau intimidasi atau persekusi yang dilakukan juga secara siber melalui WhatsApp terhadap salah satu peneliti ICW tersebut. Jadi setelah datanya diungkap, disebar, yang mana salah satu variabel datanya memuat nomor telepon, itu ada ancaman yang dilakukan gitu ya, bahkan ada ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi kami juga menilai di sini ini bukan sekedar serangan siber atau digital, tapi ini juga harus dilihat sebagai adanya potensi terhadap serangan fisik. Sehingga kami di sini meminta perlindungan otoritas yang berwenang, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penegakan hukum, dan juga nanti sebagai tindak lanjut kami akan melakukan laporan dan pengaduan kepada lembaga negara terkait yang punya wewenang di bidang terkait juga, melakukan perlindungan dan lain sebagainya, seperti LPSK dan Komnas HAM. Apa yang dilaporkan? Ya, hari ini ICW bersama tim advokasi untuk demokrasi
melakukan laporan terkait dengan upaya doxing yang dialami oleh peneliti ICW beberapa tanggal 3 Januari kemarin gitu ya. Tentu teman-teman masyarakat sudah tahu bahwa kala itu peneliti ICW Saudara Diki Anandia mengalami upaya doxing yang mana informasi data pribadinya itu disebar oleh salah satu akun di kanal media sosial. Hal tersebut menurut kami satu, dia melanggar ketentuan undang-undang perlindungan data pribadi dan juga administrasi kependudukan, dan yang kedua ini kami menilai juga bagian dari upaya mengaburkan pesan atau kritik yang hendak disampaikan oleh ICW dan juga masyarakat sipil lain, karena apa yang disampaikan oleh kawan kami oleh ICW berkaitan dengan masuknya nama mantan Presiden Jokowi dalam posisi RP. Itu yang kemudian kami sampaikan ke publik lewat beberapa siaran pers dan juga media, dan bersambut dengan upaya doxing seperti itu. Nah, Dari ICW sendiri menduga motifnya itu terkait dengan posisi RP itu. Ya, bagaimanapun ini naif kalau kita tidak bilang tidak ada kaitan dengan komentar ITW, statement ICW terkait dengan nominasi Joko Widodo sebagai salah satu presiden terkorup gitu ya, berdasarkan posisi RP itu. Tapi rentang waktunya dari saat posisi RP sendiri dipublikasi sama adanya doxing itu berapa lama, Mas? Doxing itu terjadi di tanggal 3 gitu ya. Saya agak lupa pastinya posisi RP merilis data dan nominasi tersebut kapan. Tapi segera setelah adanya statement dari pihak ICW gitu ya, oleh salah satu penelitinya, itu langsung ada dalam tanda petik tindakan balasan gitu ya, berupa penyebaran atau pengungkapan data pribadi. Berarti dari itu juga? Tidak, itu statement itu ada di tanggal 1 dan tanggal 2, kemudian penyebaran itu ada di tanggal 3 Januari. Yang dibawa saat ini apa nih? Ya, ada beberapa hal gitu yang kita bawa sebagai bukti gitu ya, untuk menguatkan argumentasi atau laporan kami gitu. Yang pertama, beberapa tangkapan layar terkait dengan penyebaran data tersebut ya, melalui konten Instagram dengan salah satu akun. Mana sejak tanggal 3 malam akun tersebut sudah tidak lagi memuat konten itu, karena sudah ada upaya juga dari kami untuk mendorong agar platform yang bersangkutan, dalam hal ini Instagram, untuk segera menghapus konten tersebut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.